wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nirmanza. Perkenalkan, nama saya Tirta Wijaya dengan NPM C0C0230088 dari Prodi D3 Akuntansi. Tujuan saya yaitu mempresentasikan atau menguraikan dari bab 1 sampai bab akhir untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yaitu lambang kebanggaan, kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Lanjut pertemuan kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. B. Ciri sikap bahasa. 1. Kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa, mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Lanjut pertemuan materi yang 3, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penggalah ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum. A. Prosa fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. 2. Prosa non-fiksi atau tulisan akademik, karya tulis ilmiah. A. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, bibliografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. B. Hasil dari proses penelitian, laporan, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. B. Puisi lama, mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. 2. Puisi baru, balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. C. Drama, tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, senda, tari, dan lain-lain. Lanjut materi yang keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. 1. Mendeley, 2. PDF Drive, dan lain-lain. Mendeley atau aplikasi yang membantu dalam membuat sitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley yaitu 1. Mendeley desktop, 2. Mendeley web, 3. Mendeley referensi manager. Lanjut
materi yang kelima, yaitu presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Satu, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara ilmiah, secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yang ini pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Lanjut materi yang ke-6 dan ke-7, mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Judul, daftar isi. Judul. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan. 4. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. 5. Bab 3 metode pelaksanaan. 6. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. 7. Daftar pustaka. Lanjut materi yang ke-8, pengertian proposal dalam buku modul pembelajaran bahasa. Indonesia memiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dijelaskan bahwa proposal merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Fungsi proposal penelitian. Proposal tidak hanya digunakan untuk menjalankan suatu acara saja, namun juga dipakai untuk membuat sebuah penelitian. Meski berbentuk sebuah proposal, tapi terdapat perbedaan antara proposal untuk kegiatan dengan penelitian. Mengajukan penelitian ilmiah. Dengan adanya proposal penelitian, kamu bisa mengajukan hasil karya ilmiah yang sudah kamu teliti secara resmi, sehingga hasil penelitian yang sudah kamu buat juga mendapat keabsahan. Berikut contoh sistematika proposal ilmiah. Itu halaman judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, bab 2 tinjauan pustaka, review literatur, batasan konseptual, kerangka teori atau hipotensi. Bab 3 metodologi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, daftar pustaka lampiran, metode pengumpulan data. Mode kuantitatif. 1. Survei kuesioner. 2. Dataset statistik. Hakikat penelitian. Apa itu penelitian? Menurut Joseph dan Joseph 1979, penelitian adalah RT&NC guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian juga akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Pengertian penelitian menurut Kerlinger adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotensi atau jawaban sementara. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan menyelidiki masalah dengan cara sistematis, kritis, ilmiah, dan teliti untuk mencari jawaban atau memecahkan suatu permasalahan. Komponen utama penelitian. Komponen suatu perancangan penelitian meliputi masalah, bentuk atau jenis data yang dibutuhkan, tujuan penelitian, kepentingan atau signifikansi, masalah sampling, masalah jadwal kegiatan, masalah organisasi dan alokasi biaya, hipotesis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pola dan sistematik laporan. Urgensi penelitian. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.
Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat suatu penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penelitian dapat dijadikan gambaran tentang keadaan dan kemampuan sumber daya yang ada, juga untuk kemungkinan pengembangan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh suatu proyek. 2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan ataupun suatu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu proyek, sehingga dapat dicarikan upaya untuk menanggulanginya. 3. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijaksanaan ataupun menyusun strategi pengembangan suatu proyek. 4. Hasil penelitian dapat melukiskan tentang kemampuan dalam bidang pembiayaan, peralatan, perbekalan, tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang sangat berperan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu proyek. Penelitian yang sedang dilakukan. Desain penelitian bagikan alat penuntun bagi peneliti dalam melakukan proses penentuan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, koleksi data, dan analisisnya. Tanpa desain yang baik, maka penelitian yang dilakukan akan tidak mempunyai validitas yang tinggi. 8. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang dimaksud pada bagian ini ialah tahap di mana seorang peneliti harus melakukan identifikasi alat apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, biasanya peneliti menggunakan kuesioner, khususnya dalam penelitian jenis ex post facto. 9. Membuat kuesioner dan jadwal interview. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk pengambilan data. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat kuesioner dengan baik. Cara membuat kuesioner dapat dibagi dua, yaitu dari sisi format pertanyaan dan model jawaban. Di samping kuesioner, alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan interview. 11. Menggunakan komputer untuk analisa data. Dengan berkembangnya teknologi komputer yang semakin canggih dan dituntutnya melakukan penelitian secara lebih cepat serta kemungkinan besarnya jumlah data, maka seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk melakukan analisa data. Banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu peneliti dalam melakukan analisa data, baik yang bersifat pengolahan data maupun analisanya. Salah satu program yang populer ialah program SPSS. 12. Menulis laporan hasil penelitian. Tahap terakhir dalam penelitian ialah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya Tirta Wijaya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.